Hepatitis X atau hepatitis misterius yang sekarang ini sedang menjadi wabah baru, outbreak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Apa bedanya dengan hepatitis klasik A, B, C, dan E? Tentang cara pencegahan supaya kita tidak tertular, supaya kita tidak terinfeksi, dan supaya kita tidak sakit dan anak-anak kita juga tidak sakit. Terutama karena hepatitis X ini dilaporkan mengenai sebagian besar anak-anak berusia 16 tahun ke bawah. Dan bagaimana kita melakukan pencegahannya? Tentu menggunakan 3 konsep Sokoguru, pilar pencegahan terhadap penyakit infeksi. Yang pertama adalah dari sisi kebersihan atau higienitas pribadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa meningkatkan status imunitas kita. Kemudian yang ketiga adalah dari bagaimana kita mengontrol dan mengatur asupan makanan dan minuman yang membuat kita bisa tercegah dari penyakit hepatitis. Yang pertama adalah dari sisi kebersihan. Jadi 2 tahun sudah kita belajar banyak dari terjadinya pandemi COVID-19 ya, di mana kita benar-benar diharuskan, diwajibkan, dan akhirnya ditumbuhkan kesadaran kita untuk menjalankan 3M ya. Pertama adalah mencuci tangan dengan baik dengan menggunakan sabun maupun desinfektan, kemudian menggunakan masker ketika kita berada di kerumunan, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak dengan orang-orang yang kemungkinan mereka mendapatkan atau mengalami infeksi tanpa kita sadari. Dan ketiga, M ini juga bisa kita berlakukan kepada hepatitis X ini ya, karena sebenarnya sampai dengan hari ini bagaimana cara penularannya juga belum confirm betul ya, apakah memang menggunakan cara penularan seperti hepatitis klasik atau dia memiliki cara penularan yang baru. Beberapa waktu terakhir ada sekelompok peneliti yang melaporkan bahwa kemungkinan dugaan hepatitis X ini tidak menyebar melalui cara hepatitis klasik, tetapi melalui cara baru menggunakan pernafasan atau kemungkinan droplet atau airborne melalui udara. Jadi ini menjadi faktor yang membedakan antara hepatitis X dengan hepatitis klasik. Nah, lalu bagaimana cara kita dalam konteks menjaga kebersihan? Ya, sama sebenarnya. Jadi kalau kita berangkat dari bagaimana mencegah hepatitis klasik ya. Hepatitis klasik itu kan penularannya melalui cairan tubuh, melalui 5 cairan tubuh ya, seperti ludah, dahak, kemudian darah, kemudian cairan reproduksi seperti sperma dan cairan vagina, kemudian air kencing dan buang feses ya. Jadi dari situlah kita berkemungkinan untuk mendapatkan infeksi dari orang lain ya. Nah, kemudian tentu saja untuk bisa mengatasi kelima hal ini, maka kita betul-betul harus menjaga kebersihan kita. Ketika terjadi wabah, ketika terjadi outbreak, maka tingkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi kita mengalami penularan melalui kelima hal ini ya. Bagaimana kita menjaga kebersihan makanan kita, jangan sampai kita sharing dengan alat makan dengan orang lain. Kemudian juga kita juga lebih waspada apabila kita sedang makan di luar ya. Jadi betul-betul jaga kebersihan Anda. Jangan sampai Anda berkemungkinan terkontaminasi dengan cairan tubuh orang lain seperti ludah, seperti dahak ya. Kemudian dari cairan tubuh yang lain seperti air kencing, BAB. Jadi Anda perhatikan betul bagaimana Anda menggunakan toilet-toilet yang dipakai oleh umum ya, terutama itu. Kemudian selanjutnya juga bagaimana Anda menjaga kualitas dan kebersihan hubungan suami istri ya. Kita jaga betul supaya tidak ada kontaminasi dari infeksi yang kemungkinan ditimbulkan oleh orang lain ya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita menjaga atau meningkatkan status imunitas kita. Jadi sebenarnya kita juga belajar dari pandemi COVID ya, bahwa backbone-nya sejatinya bagaimana kita bisa tercegah dari infeksi, baik apakah itu COVID ataupun hepatitis, itu juga secara prinsip sama. Bagaimana kita bisa meningkatkan status imunitas kita? Karena sebenarnya obatnya tidak ada ya. Virus itu obatnya tidak ada. Virus itu obatnya ada di dalam diri manusia. Dari status imun kita yang meningkat, yang tinggi, yang optimal, yang diperoleh 85% itu dari mikrobiota yang tumbuh di saluran pencernaan kita, di usus kita. Mereka lah pabrik pembuat imunitas tubuh 85%. 15% sisanya dilakukan oleh organ-organ tubuh kita yang lain. Jadi kita harus sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan dari
mikrobiota kita, dan mereka sehat dan sejahtera kalau mereka kita berikan suatu lingkungan yang baik. Kemudian kita juga berikan asupan makanan berdasarkan dari apa yang mereka suka ya, sementah mungkin, sebaik mungkin, sebagus mungkin, sewarna-warni mungkin, seragam mungkin. Itulah yang disukai oleh mikrobiota. Dan jangan lupa bahwa mikrobiota itu juga senang kalau diberikan stimulasi dalam bentuk makanan yang mengandung 3 biotik atau 3 biotics, prebiotik, probiotik, dan sinbiotik ya, dari sisi bagaimana kita meningkatkan status imunitas kita. Lalu bagaimana kita menyediakan asupan makanan maupun minuman yang cocok dengan kita untuk mencegah spesifik terjadinya cedera atau terjadinya sakit pada liver kita ya. Pertama, liver kita itu adalah suatu organ yang sangat-sangat penting dalam melakukan metabolisme terhadap dua sumber pangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yaitu metabolisme karbohidrat, kemudian metabolisme lemak. Nah, dari sini kedua hal inilah maka kita juga harus menjaga ketika terjadi wabah yang terkait dengan hepatitis, maka kita juga harus menghindari memberikan kerja yang terlalu berat bagi liver kita ya. Jadi kita kurangi beban liver kita dengan bagaimana kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang kompleks ya, dengan indeks glikemik di bawah 55. Kemudian ya, contoh misalnya nasi putih kita ganti dengan beras merah atau dengan oatmeal atau dengan umbi gitu ya. Lalu kemudian juga kita mengurangi betul asupan dari gula-gula simple seperti gula pasir, sirup-sirupan ya, kita ganti dengan gula yang lebih kompleks, misalnya dari madu atau dari pemanis yang natural seperti gula aren gitu. Jadi kita ganti seperti itu. Kemudian lemak juga kita hindari untuk mengkonsumsi terlalu banyak lemak jenuh, hindari goreng-gorengan ya, karena goreng-gorengan atau lemak jenuh itu akan mempertinggi atau memperberat beban kerja dari liver kita. Lalu berikutnya dia juga adalah alat untuk mengekskresi ya, untuk menyaring, untuk menseleksi dan untuk membuang racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita juga harus memperingan kerja dari liver itu dengan menghindari makanan-makanan yang berpotensi menghasilkan mengandung toksin, misalnya karsinogenik, makanan yang dibakar terlalu lama, kemudian makanan yang mengandung berbagai macam pengawet, penyedap rasa, penguat rasa, pewarna, pemanis buatan dan lain-lain ya, itu akan berisikan banyak potensi racun yang akan memperberat kerja liver kita. Kemudian juga kita juga menghindari makanan maupun minuman yang mengandung soda atau natrium yang tinggi. Jadi hal-hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Lalu minuman seperti apa yang sebaiknya bagus untuk mencegah atau mengurangi beban kerja liver. Jadi karena dia berfungsi untuk memetabolisme, maka dia sangat butuh asupan air yang banyak ya, dalam jumlah yang banyak. Maka Anda jaga rata kebutuhan air mineral atau air putih Anda itu di angka 3 liter per hari. Kalau Anda rutin untuk minum air mineral atau air putih itu 3 liter aja per hari, maka insya Allah liver kita akan terkurangi bebannya. Dan dengan kita penuhi air mineral atau air putih itu sebesar sekitar 3 liter per harinya itu, maka racun-racun kemudian juga residu-residu yang membebani liver kita itu akan bisa segera lisis atau keluar dari tubuh kita, dan kemudian kita bisa membantu liver kita untuk menjadi lebih optimal di dalam kesehatannya.